Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Unboxing HP murah lagi, seharga 300 ribuan, punya RAM 2 GB, jaringan 4G, dan ini katanya kondisinya baru. Yuk lanjut, kita buka aja. Oke, ini adalah Polytron Zap 6 Post Note. Nah, ini saya beli itu harganya 350.000. Kondisi baru tapi stok cuci gudang. Nah, ini masih plastikan. Sayangnya brand Polytron ini udah berhenti ya untuk divisi smartphone, udah nggak produksi lagi. Jadi fokus pada multimedia elektronik. Dulu itu ya lumayan laris sih. Untuk boxnya tampilannya seperti ini. Zap 6 Post Note 4G LTE Polytron. Ini Androidnya itu 6.0 Marshmallow. Kemudian di bagian belakang ini ada keterangan spesifikasi. Di antaranya layarnya itu 5,5 inch IPS HD, prosesor 1,3 GHz quad-core, ROM-nya 16 GB, RAM 2 GB, baterai 2780 mAh, UI-nya itu pakai Vira UI. Nah, ini adalah UI buatan anak negeri Indonesia. Kamera belakang 8 megapiksel, depan 5 megapiksel, dan lain-lain. Oke, lanjut kita buka aja. Aduh, ini kena kertasnya. Nggak apa-apa lah. Nah, di dalam boxnya di sini ada, nah ini bentuknya kayak gini ya, seperti kita buka buku. Ini kesannya keren aja sih. Pertama ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian di sini ada kotak, oh bukan kotak sih. Dapat earphone, terus kabel USB, tipenya masih micro USB. Ini masih putih bersih ya, nggak kusam. Terus ada kepala charger. Ini berapa outputnya? 5 volt 1 ampere aja, alias 5 watt. Ini ada SIM tray ejector. Ini masih ada lagi apa enggak ya? Oh, masih ada. Di buku panduan, kartu garansi, dan dapat bonus silikon case yang warnanya ini udah agak kekuningan. Dikeluarin aja ini agak susah, udah lengket ya. Nggak usah kita keluarin aja lah. Ya, ini wajar ya, agak kekuningan karena kelamaan kesimpan di gudang. Oke, kita rapiin dan kita lihat di HP-nya. Polytron Zap 6 Post Note. Bagian depan ini masih ada plastik yang menempel. Asik. Nah, ini sudah tertempel screen protector ya dari bawaan. Kemudian bagian belakang ini juga ada plastik yang menempel. Nah, untuk desainnya meskipun ini HP lama, ini kesannya kok masih cakep ya. Bagian back covernya ini bahannya dari metal, tapi untuk bagian atas dan bawahnya ini dari plastik. Nah, desainnya ini ayo mirip dengan HP apa? Nah, ini mirip dengan Huawei P8 series ya. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Di sisi kiri ada slot SIM. Kita buka, kira-kira ini tipenya apa? Biasanya sih zaman dulu itu ya rata-rata hybrid. Nah, bener ya. Di sini tuh bertipe hybrid. SIM keduanya bergantian dengan micro SD. Lanjut di sisi bawah ada lubang untuk speaker, port micro USB, dan lubang untuk mikrofon. Bagian belakang ada tulisan Polytron. Ini lubang kecil, nggak tahu untuk apa. Mungkinkah secondary mikrofon, LED flash, dan kamera. Kemudian bagian depan ini ada layar. Di bawah layar ada tombol navigasi ya. Terus ada kamera depan. Nah, kamera depannya ini ada LED flash, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Oke, sekarang kita nyalakan. Ini nggak mau nyala ya? Apa mungkin baterainya habis? Jadi bentar ya, ini saya cas dulu. Dan nanti saya akan kembali dengan kondisi saya install beberapa aplikasi tambahan dan setting-setting.
Oke, balik lagi. Nah, ternyata bener ya, di sini baterainya itu terkuras habis dan ini sudah saya cas. Seperti ini tampilan layar utama dari Polytron ZAP 6 Postnode dengan ukuran layar yang di zaman dulu termasuk gede, yaitu 5,5 inch. Seiring dengan perkembangan zaman, HP zaman sekarang itu punya ukuran layar minimal standarnya itu 6,5 inch. Tapi HP zaman sekarang meskipun punya ukuran layar yang lebih gede, dipegang itu kerasa lebih compact aja karena punya aspek rasio layar itu lebih memanjang. Jadi ini lebih sempit tapi tinggi. Kalau HP zaman dulu itu lebar tapi pendek. Perbedaannya seperti ini. Nah, ini HP zaman sekarang itu kan lebih sempit. Nah, untuk tampilan aplikasi di sini ada apps drawer, jadi semua aplikasi nggak terpampang di home screen. Kita cek di setelan, terus masuk ke tentang ponsel. Nomor model Polytron 4G 551, versi Androidnya 6.0 Marshmallow dengan tingkat patch keamanan Android di 5 Desember 2017. Nah, pertama keluar ini versi Androidnya masih 5.1 Lollipop. Kalau kalian cari infonya spek HP ini di internet itu rata-rata versi Androidnya masih 5.1 Lollipop. Di boxnya aja ini ada dua keterangan. Ini keterangan yang lebih baru ya, karena ditempelin stiker Now with Android 6.0 Marshmallow. Di bagian belakang ini versi Androidnya Lollipop 5.1 with Vira UI. Cuma di versi Android 6.0 Marshmallow kesan custom UI Vira UI nya ini nggak begitu dapat ya. Tampilannya itu lebih ke stok Android banget. Nah, seperti ini. Kalau Vira UI di versi Android 5.1 Lollipop itu saya keinget banget. Itu di status bar jamnya ada di tengah, terus untuk sinyalnya itu ada di kiri atas. Oh ya, untuk jaringan kalian bisa lihat sendiri ya. Ini saya coba pasang kartu SIM, dapat 4G. Paket zaman sekarang jelas masih enak banget ya. Oh ya, Vira UI di versi Android 6.0 Marshmallow ini cuma penambahan beberapa aplikasi dari Polytron aja ya, seperti Music, File Manager, Vira ID dan lain-lain. Nah, updater. Ini beberapa aplikasi buatan dari Vira UI. Kita lihat untuk sistemnya ini kira-kira memakan berapa MB RAM. Karena biasanya sih HP zaman dulu itu memang sedikit memakan RAM ya, lebih ringan dibanding versi Android zaman sekarang. Nah, ini RAM 2 GB itu sistemnya cuma makan 136 MB aja. Ini irit banget memakan RAM. Dari 2 GB RAM ini kosongnya 1,2 GB. Padahal ini ada beberapa aplikasi yang berjalan. Ini TikTok ada 139 MB dan 46 MB, atau Benchmark dan lain-lain. Kalau zaman sekarang RAM 2 GB itu supaya cukup lancar itu harus pakai Android Go Edition. Oke, kita langsung cek aja untuk skor Antutu dapat berapa. Ini dapat di angka yang kecil banget ya di zaman sekarang. Ini cuma 55 ribuan. Jadi jangan berharap untuk penggunaan berat ya. Ini skor CPU-nya 19 ribuan dan GPU 3900-an. Ini ya di zaman sekarang masih oke lah kalau buat sekedar WhatsApp, Facebookan, nonton YouTube, pokoknya penggunaan ringan. Dan nggak usah request untuk tes game. Dari speknya aja ini udah ketinggalan banget. Kita lihat di perangkat saya. Polytron model 4G 551. Nah, untuk RAM-nya 2 GB, terus untuk internal storage dari 16 GB yang bisa kita pakai itu 11 GB-an. Untuk CPU pakai MediaTek MT6735 quad core Cortex A53 1,3 GHz, fabrikasinya 28 nanometer. Dan mantapnya di sini di mode 64 bit. Ini maksud CPU-nya sih, CPU 64 bit. Untuk UI-nya nanti kita lihat aja. Seingat saya prosesor ini dulu juga dipakai di Meizu M2 Mini ya. Untuk tampilan ini GPU pakai Mali T720, resolusi layar 720x1280 atau SD. Ukuran 5,5 inch dan ini panelnya udah IPS ya, dilihat dari samping itu masih kelihatan jelas. Ya di zaman sekarang masih enak sih buat nonton YouTube. Kamera belakang 8,3 megapiksel, ya 8 megapiksel lah. Kamera depan 5 megapiksel. Baterainya di sini tidak terbaca akurat. Yang sebenarnya lupa berapa tadi? 2780 mAh.
untuk OS di mode 64 bit ya, kalian bisa lihat sendiri. Android 6.0 Marshmallow 64 bit. Apa kabar HP di zaman sekarang yang UI-nya masih pakai 32 bit? Siapa tuh? Coba kalian tebak. Ya, dengan spek seperti ini di zaman sekarang ya masih oke lah untuk penggunaan ringan, WhatsApp, nonton YouTube, Facebookan. Oke, lanjut kita. Oh ya, tadi belum kita tes ya untuk multitouch itu kira-kira mendukung hingga berapa titik sentuhan. Ini mendukung 5 titik sentuhan, udah cukup banget. Terus untuk kelengkapan sensor, kira-kira ini ada apa aja brand lokal zaman dulu. Nah, di sini banyak yang absen ya, nggak bisa berharap lebih lah. Magnet nggak ada, giroskop juga nggak ada. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Ini kamera belakang 8 megapiksel, kamera depan 5 megapiksel. UI kameranya seperti ini, standar banget, AOSP MediaTek. Nah, kalau dipakai di zaman sekarang ya masih terlihat lah. Kalau buat sekedar mengabadikan momen itu yang dijepret apa itu masih kelihatan. Cuma ya untuk bagus enggaknya ini kurang banget. Kita coba jepret. Oke, shutter speednya ini juga lama ya, khas HP zaman dulu. Cekrek. Terus untuk depan ini 5 megapiksel. Ya masih cukup lah kalau buat video callan aja. Buat berselfie ya kurang banget karena ya jujur ini tuh burik dan sudut pandangnya ini sempit banget. Hasilnya seperti ini. Ya masih jelas lah itu objek apa yang kita foto. Nah, untuk YouTube jelas masih bisa ya pakai YouTube aplikasi terbaru di versi Android 6.0 Marshmallow. Nah, kita coba untuk TikTok kan. Ini memang bukanya ya agak lambat ya karena prosesor seri lama. Ya masih bisa lah buat TikTokan. Cuma di sini memang kerasa nge-lag. Kita swipe kayak gini, animasinya itu kerasa nggak smooth, kerasa apa itu ngeframe. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. HP cuci gudang seharga 300 ribuan aja. Ya udah lumayan banget lah dibanding HP lainnya. Ini RAM-nya 2 GB. Layarnya ya cukup lega sih, 5,5 inch, dimana ya biasanya kita temui itu harga segitu 5 inch, kalau enggak itu masih ke bawah. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.